Pengiriman apa ya? Maaf, ini udah malam telepon untuk pengiriman apa ya? Ya Ibu, selamat malam. Ini Ibu dari toko Ibu mau dikonfirmasi karena untuk jasa pengiriman yang Ibu pilih saat melakukan pemesanan itu menggunakan JNT. Sementara JNT Express itu Ibu saat ini tidak beroperasi selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Jadi nanti mau dikonfirmasi dulu Ibu agar kita melakukan pengalihan jasa pengiriman menggunakan JNE Ibu. Emang kenapa JNT tidak melakukan pengiriman? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital seperti sekarang ya, siapa sih yang nggak pernah berbelanja online ya? Semuanya yang tidak gaptek pasti pernah melakukan belanja online. Tidak terkecuali saya, ya kan? Tapi dengan adanya berbelanja online, kita juga perlu hati-hati, ya kan? Perlu hati-hati, takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Mengaku-ngaku penjual, barangnya banyak atau apalah, ya, tapi dia menutup ulasan, ya, seperti itu, seperti yang pernah saya alami gitu ya. Saya pernah mengalami itu di IG, bahkan pernah ya saya ditipu, ya kan. Setelah saya mentransfer sejumlah uang, langsung WA saya diblok dan akunnya pun hilang dari IG, ditutup kayak gitu. Bahkan di OLX juga pernah saya mengalami seperti itu. Dan itu menjadi pelajaran untuk saya agar tidak melakukan transfer uang dulu, alias melakukan pembelian dengan cara COD, guys. Karena dengan COD kita akan lebih aman pastinya ya, karena kita bisa bayar di tempat kayak gitu. Dan juga apabila kita melakukan pembelian online ya, pastinya kita bisa dengan santai, leye-leye memilih barang apa yang kita sukai, ya kan. Selain menghemat waktu, kita tidak perlu bersusah payah, apalagi di Jakarta ya yang terkenal macet, guys ya. Jadi kita tidak perlu bermacet-macetan datang ke mall ataupun datang ke pasar yang pastinya harus menawar dulu. Nah, kalau di online itu udah pasti harga barang berapa dan harganya pun jauh ya lebih murah dibanding kita harus datang ke mall ataupun ke pasar ya. Intinya mempermudah kita lah, kita lebih bisa dengan santainya melihat handphone, membeli apa yang kita mau kayak gitu ya guys. Akan tetapi ya, kembali lagi kita harus melihat ulasan-ulasan ya yang ada di penjual, ulasan-ulasannya, review maksudnya ya, bintang berapa, komentarnya dari orang itu memang perlu harus kita lihat. Nah, saya kebetulan adalah orang yang suka berbelanja di TikTok karena TikTok lagi viral, belanjanya itu murah habis, banyak promosi pastinya ya. Saya melakukan pembelanjaan di TikTok ya, di TikTok kayak gitu. Nah, kebetulan yang saya butuhkan itu adalah kandang untuk kelinci saya, karena kebetulan kandang kelinci saya yang di rumah itu berkarat, guys, sudah. Jadi saya ingin menggantinya dengan melakukan pembelian online di TikTok. Nah, di situ tuh terus semua promosi-promosi kandang kayak gitu kan. Nah, kebetulan ada yang saya pilih itu. Saya melakukan pembelian di sebuah akun penjual kayak gitu kan ya, di situ ya. Saya menekan itu, tapi sebelum itu saya cek dulu karena di situ katanya bisa custom kandangnya, guys. Nah, karena bisa custom, otomatis saya harus mengecek si penjual ya, kandang seperti apa, ukuran berapa yang saya mau. Karena apa? Kalau saya langsung menekan gambar yang tertera di akun orang itu, di akun si penjual, otomatis kandang itu yang dikirimkan takutnya kebesaran atau enggak sesuai lah, intinya kayak gitu ya. Jadi saya chat lah, dan anehnya di situ di TikTok itu setahu saya ketika kita membeli sesuatu itu ongkirnya kan langsung otomatis tertulis. Kok itu disuruh konfirmasi berapa ongkir? Nah, akhirnya saya iseng lah bertanya berapa ongkirnya ke tempat saya. Akhirnya dia bilang 20.000. Kok aneh ya? Padahal di situ tertera ongkirnya itu 65.000, guys. Tapi orangnya bilang 20.000. Oh ya udahlah, saya tidak berpikiran buruk karena orang itu mencantumkan bahwa dia itu banyak cabang. Jadi untuk cabang Jakarta, Bali, semuanya lah ya aman, itu dikirim dari cabang kayak gitu barangnya. Walaupun dari situ saya sudah mulai agak ragu ya. Dan saya lihat kok semua
yang jual-jual kandang aluminium ini kok ulasannya ditutup gitu loh ya. Tapi ya udahlah ya, karena saya BU butuh ya kan, butuh kandang, dan itu juga promosi, dan saya belum pernah mengalami hal-hal tidak baik selama saya belanja di TikTok. Akhirnya saya transferlah sejumlah uang kayak gitu kan ya, untungnya nggak banyak sih lah ya kayak gitu. Akhirnya saya transfer uang itu ya tepat jam 11 siang kalau nggak salah ya, dan malamnya sekitar jam 10 malam. Dan ini antik banget loh buat saya, orang itu mengirimkan resi, dia mengirim pakai ekspedisi apa, dia pakai JNT kayak gitu. Padahal sebelumnya saya melakukan pembelian itu nggak pernah ada yang kirim resi, ngirim pakai ekspedisi apa. Aneh nggak sih? Aneh lah ya. Nah selepas itu guys, saya bilang ya itu udah bener kan kayak gitu. Udahlah, saya coba tetap berpikiran positif ya. Setelah dia mengirim bukti resi ekspedisi itu, 1 hari selepas itu ya, orang itu telepon guys. Telepon mengatakan kalau JNT di tempat dia itu tutup. Nah saya bingung kan, dia kan katanya punya cabang. Saya tanya, ini pengirimannya dari mana? Kalimantan. Aneh nggak sih, dari Kalimantan 20.000. Saya nanya, loh bukannya cabangnya banyak? Katanya kalau Jakarta yang kirimannya dari Jakarta. Dia bilang, enggak kak, dari Kalimantan. Nah dari situ udah, nggak beres ini. Akhirnya orang itu tetap saya ladenin ya, dia ngobrol kayak gitu. Ini kak, saya karena JNT tutup mau dialihkan ke JNE. Jadi tolong buka aplikasi TikToknya kak untuk melakukan pembatalan pengiriman. Melakukan pengiriman dengan JNT maksudnya. Nah isenglah saya coba ikutin ya. Saya ikutin, saya buka aplikasi TikTok saya. Nah di situ ternyata dia sudah membatalkan pesanan saya, dan pihak TikTok pun mengkonfirmasi kepada saya bahwa pesanan saya dibatalkan oleh pihak penjual. Terus saya bilang, mas ini kok barang saya yang dibatalkan bukan ekspedisinya. Maksudnya ekspedisinya di cancel, maksudnya diganti, dipindah gitu kan. Alasannya, oh enggak kak, itu bener kok, kakak pencet refund nanti tekan OVO. Dia mati-matian lah istilahnya ya, meyakinkan saya. Tapi saya belajar dari yang udah-udah, saya nggak mau percaya begitu aja. Saya bilang, loh mas, kalau mau pemindahan ke ekspedisi itu kan hak anda, kenapa saya yang harus menekan refund di sini? Karena saya melakukan pembayaran itu kan pakai BCA ya kan. Akhirnya saya tetap melakukan refund, menekan BCA, tapi saya tidak mengikuti panduan dia yang harus menekan OVO. Karena kalau saya menekan OVO, orang itu terus mengarahkan saya untuk mencatat bla 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 bla, akhirnya yang mana duit saya akhirnya lari ke orang itu, si penipu. Cuman akhirnya ya intinya pengalaman itu adalah guru terbaik untuk kita semua ya. Kalau kita nggak belajar dari pengalaman, kacau udah hidup. Akhirnya saya memilih BCA. Oke, memilih BCA, memasukkan rekening saya, dan alhamdulillah uang saya kembali kayak gitu. Akhirnya saya menghubungi si penjual. Saya bilang, mas kalau mau nipu ojo nanggung-nanggung, ini nipu kok nanggung kayak gitu, Anda salah memilih orang. Seperti itu guys, yang akhirnya apa, nomor saya diblokir sama orang itu ya, dia tidak membalas chat saya. Dari cerita saya semua, mudah-mudahan kalian bisa berhati-hati agar tidak mengalami hal-hal yang tidak baik ya, yang merugikan kalian kayak gitu. Jadi seandainya kalian pernah terkena penipuan secara online, jadikanlah itu guru berharga untuk kalian ya, kayak gitu. Dan mungkin di sini aja pengalaman yang bisa saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.